Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus positif COVID-19 di Provinsi Bangka Belitung pada Rabu 16 Februari kembali bertambah sebanyak 314 kasus, kemudian sembuh 44 kasus dan meninggal dunia 2 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada Selasa 15 Februari sebanyak 236 kasus. Pasien sembuh sebanyak 64 kasus dan meninggal dunia ada 1 orang. Data tersebut disampaikan oleh Satgas COVID-19 Bangka Belitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama. Riki, bisa diinformasikan seperti apa untuk kondisi kasus COVID-19 di Bangka Belitung untuk saat ini? Baik, Firda, bisa saya sampaikan untuk kasus positif COVID di Bangka Belitung memang mengalami peningkatan yang begitu cepat dari awalnya bulan Januari lalu yang hanya satu harinya 0 kasus dan tidak sampai 5, tapi pada minggu-minggu terakhir ini mencapai 300-an kasus dalam perharinya. Dari peningkatan kasus ini diduga 90%-nya merupakan probable COVID-19 atau dalam bahasa sederhananya merupakan varian baru Omicron. Begitu, Firda. Ya, semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Bangka Belitung sendiri, kebijakan apa yang kemudian diambil oleh pemerintah di sana? Ya, baik, dengan meningkatnya begitu cepat, dalam satu hari bisa mencapai 300 kasus baru di Bangka Belitung, pemerintah Provinsi Bangka Belitung bersama Forum Komunikasi Daerah berencana akan mengeluarkan sebuah instruksi yang tujuannya untuk menekan dan membatasi setiap kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebelum membatasi kegiatan yang banyak bersifat berkumpul dan juga membatasi operasional sejumlah kafe dan tempat-tempat yang bisa menimbulkan keramaian. Begitu, Firda. Nah, kemudian bagaimana upaya pemerintah menekan kasus dan seperti apa kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 untuk saat ini? Baik, berdasarkan wawancara kami dengan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fattah, pagi tadi, ia mengatakan bahwa fasilitas kesehatan harus disiapkan untuk mengantisipasi lonjaknya kasus COVID-19, seperti tempat isolasi terpusat atau isolasi terpadu yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah di kota dan kabupaten. Tujuannya ini untuk mengatasi gelombang ketiga atau lonjakan kasus yang akan diprediksi terjadi di Bangka Belitung. Itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki Pratama atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Riki juga sudah menghimpun keterangan dari Abdul Fattah, Wakil Gubernur Bangka Belitung. Berikut liputannya untuk Anda. Kita menyiagakan seluruh pusat-pusat isoter terpadu, isolasi terpadu di beberapa titik yang kita pada saat ini tetap berawat, sehingga pada waktu saatnya, misalnya dikehendaki, kita segera mengoperasikannya kembali. Kemudian yang kedua, untuk memberikan pelayanan secara optimal bagi pasien-pasien isoter, dia juga di sini. Tim Satgasus vaksinasi sudah menyediakan suatu aplikasi. Inilah yang kita katakan telemedicine. Sehingga komunikasi bisa dilakukan cepat dan penanganannya bisa dilakukan secara tepat dan sesuai dengan waktu yang telah tersedia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.